Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Pasti pada baik-baik aja kan? Nah, selamat berjumpa lagi di sekolah minggu kita di pagi ini bersama Kak Dei, Kak Sonia, dan Kak Rizal. Nah, untuk hari ini kita tetap akan melaksanakan ibadah dari rumah. Untuk itu tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya. Oke, nah sekarang kita siapin kitab kita, persembahan kita, terus kita duduk manis, kita akan memulai sekolah minggu kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau sudah siap, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita akan menyanyi Selamat Pagi Bapa. Kita menyanyi sama-sama ya. Semuanya, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan menjaga kami di sepanjang malam. Kami boleh tidur dan pagi ini kami boleh dibangunkan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, melalui anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Nanti semuanya boleh lihat Kak Dea sama Kak Sonia gerakannya ya, sudah ikutin. Oke, berarti kita gerakin sama-sama ya Kak? Iya. Oke. Kita memulai firman Tuhan, mari kita semuanya menyanyi firman-Mu, Pelita Bagi Kakiku. Jalanku
Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat saja ya dan terus bersuka cita. Oh ya, tahu enggak hari ini kita sekolah minggu bersama teman-teman 10 gereja di Klasis Salatiga bagian utara. Tahu enggak ya 10 gereja itu mana saja? Ada GKJ Salatiga, GKJ Salatiga Utara, GKJ Tuntang Barat, GKJ Gria Panembah Delik, GKJ Ngampin, GKJ Ambarawa, GKJ Bandungan, GKJ Tuntang Timur, GKJ Tlogo, dan GKJ Beringin. Ada 10 gereja dan hari ini kita sekolah minggu bareng. Loh, mana ya teman-temannya? Katanya sekolah minggu bareng, kok nggak ada teman-temannya? Ya, memang kita sekolah minggu bareng, tapi di rumah masing-masing. Jadi kita masih sekolah minggu dari rumah. Karena apa? Karena virus corona belum hilang. Jadi kita masih harus menjaga diri dengan tetap di rumah supaya tetap sehat. Nah, saya lupa memperkenalkan diri nih. Biar kenal semua ya, saya Bu Wiji. Saya pendeta di GKJ Salatiga. Nah, anak-anak yang bukan dari GKJ Salatiga mungkin belum kenal Bu Wiji. Salam kenal semuanya. Baik anak-anak, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua ya? Oke, siapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, anak-anak yang di rumah, ambil sikap doa yang benar. Kita berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memelihara kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, memberkati kami hari lepas hari. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari Minggu ini, bersama dengan gereja-gereja se-KSPU, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur meskipun kami hanya sekolah minggu dari rumah, namun Tuhan izinkan untuk terus belajar tentang firman Tuhan. Kami sudah mempersiapkan diri kami, kiranya Tuhan menolong kami semua, anak-anak-Mu yang ada di rumah, supaya kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, di minggu ini bersama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema Aku ada untukmu dan selalu besertamu. Aku siapa ya? Ya, Tuhan Allah kita. Aku ada untukmu dan selalu besertamu. Dan firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terambil dari Injil Matius. Matius pasal 28, kita membaca ayat 16 sampai ayat 20. Kita akan membaca bersama-sama. Nah, anak-anak yang belum bisa membaca atau belum lancar membaca, bisa dibantu oleh kakak atau oleh papa atau mama ya. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 dengan judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian anak-anak, firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi malam Bu Wiji menemukan sebuah video yang menarik dari YouTube. Mau lihat? Kita lihat dulu ya sebentar videonya. Nah, gimana anak-anak? Videonya tadi bagus kan? Video tadi menunjukkan induk hewan yang sangat memperhatikan dan menyayangi anak-anaknya. Meskipun hanya hewan, tapi si induk tadi terlihat begitu menjaga anak-anaknya supaya anak-anaknya tetap selamat. Contohnya tadi ada induk beruang yang mau menyeberang dari perairan ke daratan. Anaknya digendong di punggungnya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya tidak basah, tidak kedinginan, tidak sakit. Sehingga selamat sampai di daratan.
Jadi si induk beruang tadi membiarkan dirinya yang basah, yang dingin supaya anak-anaknya selamat. Lalu ada anjing tadi yang dikasih apa tadi ya? Ayam goreng, paha gitu ya. Dimakan, tapi ternyata tidak dimakan sendiri. Lalu dibawa kemana? Diberikan kepada anak-anaknya. Luar biasa bukan anak-anak? Meskipun mereka hewan, tetapi mereka sangat memperhatikan, sangat mengasihi, sangat menjaga, dan mau berkorban untuk anak-anak mereka. Nah, manusia itu lebih dari hewan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Sehingga seharusnya manusia pun juga harus menyayangi, memperhatikan, menjaga anak-anaknya. Kalau manusia tidak bisa seperti itu, kebangetan ya, kalah sama hewan. Nah, papa, mama, bapak, ibu kalian tentu juga sangat mengasihi, sangat menyayangi, memperhatikan, dan menjaga anak-anak semua. Bapak, ibu, mama, papa tentu juga mau bekerja keras agar kebutuhan kalian sehari-hari bisa tercukupi, rela berkorban, mengasuh dari bayi sampai besar. Itu karena sayangnya kepada anak-anak. Dan orang tua pasti akan menjaga sedemikian rupa agar anak-anaknya tetap sehat dan selamat. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan jauh melebihi manusia. Kita punya Tuhan Allah yang juga sangat mengasihi kita. Tuhan Allah yang terus menjaga, memelihara, memperhatikan, dan terus bekerja untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita boleh menyebut Tuhan Allah itu sebagai Bapa. Nah, biasanya kalau ada yang berdoa itu ya, dengan mengatakan Tuhan Allah Bapa kami. Kenapa disebut Bapa? Karena Allah itu seperti Bapak kita, orang tua kita, yang sangat mengasihi kita, yang memperhatikan, yang menjaga kita, dan terus berkarya, bekerja agar kita selamat. Nah, Tuhan Allah tidak membiarkan kita binasa karena dosa. Tahu nggak anak-anak bahwa kita itu manusia berdosa, dan dosa itu membuat kita binasa. Tapi karena sayangnya kepada kita, maka Allah menjadi manusia. Allah turun ke dunia bersama manusia, merasakan penderitaan manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus itulah juru selamat kita yang menyelamatkan kita dari dosa dengan cara mati disalibkan. Iya. Nah, tanggal 21 Mei kemarin, ingat nggak ya anak-anak, itu hari apa ya? Harinya sih Kamis, tetapi itu ada peringatan khusus. Apa ya? Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus telah naik ke surga, kembali ke surga. Kalau begitu mungkin muncul pertanyaan, lah kalau Tuhan Yesus kembali ke surga, naik ke surga, lalu kita ditinggalkan sendirian dong di dunia ini? Katanya Tuhan akan selalu menyertai kita. Lalu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, kembali ke surga? Apa itu berarti Tuhan sudah tidak sayang lagi kepada kita? Nah, tentu bukan begitu ya anak-anak. Tuhan Yesus memang harus kembali atau naik ke surga karena tugasnya di dunia ini sudah selesai. Tetapi tidak berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita. Apa yang Yesus lakukan? Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri yang akan menyertai kita. Roh Kudus itu
Allah sendiri yang bekerja dalam hati manusia, menyertai kita seterusnya, memberikan kekuatan, menghibur, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih kita bisa memahami bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita? Lawong, Tuhan kan nggak kelihatan ya. Roh Kudus juga mana kita nggak tahu. Kok bisa Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Nah, Bu Wiji mau tunjukkan sesuatu. Anak-anak di rumah punya kipas, bukan kipas angin ya, tapi kipas biasa itu. Kalau tidak punya, bisa pakai kertas atau buku yang tipis. Nah, Bu Wiji juga nggak punya kipas, jadi Bu Wiji pakai kertas ini ya. Silakan nanti kalau mau buat sendiri bisa, kertas dilipat-lipat terus jadi kipas seperti ini. Kita akan coba gerakkan kipas ini di muka kita. Nah, di wajah kita seperti ini. Pasti semua bisa ya. Silakan nanti bikin sendiri, praktekkan. Nah, kipas ini kita kipas-kipaskan, kita gerak-gerakkan di wajah kita. Terasa kan ada angin yang bergerak mengenai wajah kita. Tapi anginnya bisa dilihat nggak ya? Coba deh. Mana? Nggak bisa dilihat. Nah, anginnya bisa dipegang nggak ya? Saya coba lagi. Mana? Nggak bisa dipegang anak-anak? Bisa dipeluk? Nggak bisa. Tetapi bisa kita rasakan bukan? Ada angin semilir yang bergerak mengenai wajah kita, menyegarkan, menyejukkan kita. Nah, itulah Tuhan Allah kita. Kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa memegang atau memeluk seperti kita memegang atau memeluk orang tua, saudara, atau teman kita. Nggak bisa. Tetapi Tuhan ada. Tuhan hadir. Kehadirannya bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, betulkah bahwa Tuhan itu selalu ada, hadir dalam kehidupan kita? Sangat betul. Jangan ragu. Karena yang mengatakan ini bukan Bu Wiji sendiri, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat tadi di bacaan kita firman Tuhan di Matius 28 ayat 20 bagian akhir. Yuk dibaca lagi ya. Matius 28 ayat 20 bagian akhir. Di situ Yesus berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kapan Yesus menyertai kita? Bukan hanya kadang-kadang, tapi seterusnya, senantiasa, selalu, selama kita masih di dunia ini, sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat nanti, Yesus akan terus menyertai kita. Lalu pada saat apa Yesus akan menyertai kita? Tidak hanya di saat tertentu, tapi dalam setiap keadaan, senang atau susah, Yesus berjanji akan terus menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita. Nah, karena Yesus itu selalu menyertai, maka Yesus juga waktu itu menasihati para muridnya untuk tidak takut dalam menjalani hidup di dunia ini. Meskipun kadang-kadang para murid sedih, para murid takut menghadapi tantangan, tapi Yesus mengatakan, "Jangan takut, sebab aku menyertaimu." Juga Yesus menasihati supaya para murid tidak takut dalam memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan berkat Tuhan, damai Tuhan untuk banyak orang. Nah, kita pun demikian anak-anak, kepada kita, Yesus juga berjanji akan terus menyertai kita. Jadi kalau anak-anak sedang takut, ya, sedang sedih, sedang sakit atau lemah, ingat, kita punya siapa?
kita punya Tuhan Yesus. Anak-anak harus berdoa supaya dengan berdoa itu kita akan merasakan kekuatan dari Tuhan. Kita merasakan Tuhan hadir, menghibur dan menguatkan kita. Nah, Tuhan Yesus juga menyertai dan menolong kita melalui papa mama, bapak ibu, orang tua kita yang terus mengasihi, mengasuh, dan memelihara. Tuhan pun menyertai kita melalui teman-teman di sekitar kita. Misalnya, kalau kita sedang sedih atau sakit, lalu ada teman-teman kita yang berkunjung, lalu mendoakan. Nah, di situ Tuhan memakai teman-teman kita untuk memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Itu tanda bahwa Tuhan terus menyertai kita. Jadi dalam keadaan apapun anak-anak, kapanpun, dimanapun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Seperti sebuah lagu yang kita kenal, pasti anak-anak juga banyak yang tahu. Lagu judulnya Ku Daki-Daki. Mungkin ada yang tahu ya. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dasar samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kasih tahu ya lagu itu. Pesan lagu itu apa? Kayak yang difirmankan oleh Tuhan Yesus tadi. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apa yang sedang kita alami, saat suka, duka, Tuhan Yesus tetap ada dan menyertai kita. Jadi anak-anak, karena Yesus selalu ada dan beserta kita, maka jadilah anak yang hebat. Jangan lagi menjadi anak yang sukanya atau hobinya cemberut. Nah, kalau cemberut lihat di wajah pasti mukanya jelek. Jangan lagi jadi anak yang sukanya rewel, nangisan gitu ya. Atau sukanya marah-marah. Karena Yesus itu selalu ada dan beserta kita, maka jadilah anak yang terus bersukacita. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan satu lagi, jadilah anak yang terus mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang, kepada teman-teman. Nah, di akhir renungan ini Bu Wiji mengajak anak-anak di rumah untuk mengucapkan yel-yel. Ya, yel-yelnya gampang. Aku anak hebat karena Yesus besertaku. Diulang ya. Aku anak hebat karena Yesus besertaku. Oke, selamat hari Minggu untuk anak-anak semua. Selamat terus bersukacita bersama Yesus yang selalu beserta kita. Tuhan memberkati. Anak-anak yang terkasih, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lagi ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman Tuhan sungguh-sungguh boleh kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan menolong anak-anak-Mu semua supaya menjadi anak yang hebat karena Tuhan Yesus
yang selalu ada dan beserta dalam kehidupan anak-anak. Tuhan mampukan anak-anak menjadi anak-anak yang selalu bersuka cita, bersyukur, taat kepada Tuhan, dan terus mengasihi serta berbuat baik kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Nah, untuk persembahannya dikumpulkan di rumah dulu, nanti kalau sudah bisa ke gereja baru dibawa persembahannya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami sudah boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu di saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati baik firman yang telah kami dengar dari Ibu Pendeta ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami di situasi sekarang ini ya Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan syukur, kiranya Engkau memberkati, biar hati persembahan ini boleh dapat memperluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada semua guru sekolah minggu ya Bapa, dengan segala situasi dan kondisi yang ada sekarang ini ya Tuhan, kiranya kami tetap diberikan kekuatan untuk tetap melayani ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada anak sekolah minggu yang sekarang mungkin menjalani sekolah minggu di rumah masing-masing ya Tuhan, tetap yang Kau berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik agar mereka selalu terjaga dan terlindung dalam naungan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada gereja kami ya Bapa, kiranya Engkau berkati biar gereja kami semakin baik, semakin membantu lagi dalam situasi yang sekarang sementara COVID ya Tuhan, biar jemaat-jemaatnya tetap diberikan kekuatan melalui gereja ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya kondisi sekarang yang kami alami ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan berkati, menyertai ya Tuhan, biar segala sesuatunya boleh berakhir ya Bapa, dan kami semua dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan kami telah berdoa ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, untuk segala kebijakan, segala peraturan, segala kelonggaran juga kepada kami selaku masyarakat ya Bapak, biar tetap kami bisa mengikuti protokol daripada pemerintah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita sudah mau selesai nih. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu penutup kita. Kita menyanyi sama-sama, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita gerakin ya, ngikutin Kak Dea dan Kak Sonia. Hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya.